Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk berkahnya majelis kita pada siang hari ini, mari sama-sama dengan segenap ketulusan dan keikhlasan kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, yang sedang punya masalah diberikan solusi yang terbaik, yang sedang berhutang dimudahkan melunasi hutang-hutangnya, yang masih sendirian segera dapat jodoh, yang rumah tangga bertambah sakinah mawaddah warahmah, dimudahkan kita mendidik anak kita menjadi soleh dan solihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kembali bermuajahah dalam rangka munaqasyah dan muhasabah, mengaji dan mengkaji. Mudah-mudahan lewat pengajian dan pengkajian ini bisa mendatangkan satu perubahan, bukan sekedar tahu atau paham, tapi sampai pada tingkat kesadaran. Karena dengan kesadaran inilah kita bisa melakukan sebuah perubahan. Pengetahuan yang mampu belumlah cukup untuk melakukan suatu perubahan. Kita membutuhkan sebuah kesadaran. Kesadaran yang kita akan bangun siang hari ini adalah kesadaran tentang pentingnya sebuah kata barokah. Kata ini sering kita dengar, sering kita lihat, sering kita rasakan, tapi karena seringnya ini seringkali membuat kita jadi terlupa, terlewat. Jadi hari ini waktu kita sangat khusus 7 hal atau 7 perkara yang membatalkan barokah. Biasa kalau kita bicara batal itu adalah batal wudu, batalin sholat, batalin puasa. Hari ini kita akan bicara 7 hal atau 7 perkara yang membatalkan barokah. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah seberapa pentingkah, seberapa strategiskah kata barokah dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kehidupan sebagai pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, bahkan dalam lingkup yang lebih besar yaitu bangsa dan negara. Mari kita lihat yang pertama. Pada saat kita ingin makan, doa apa yang dibaca? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahilah atas rezeki yang telah Kau berikan kepada kami. Kita tidak minta kepada Allah banyak atau sedikit yang makan. Kita tidak minta soal harga, mau murah atau mahal. Kita juga tidak minta bahkan sampai soal kualitas, gizi atau tidak bergizi. Tapi kita minta kepada Allah rezeki yang barokah. Yang kedua, kalau kita diundang acara walimatul urs, perkawinan salah satu saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, kado apa yang paling istimewa untuk bisa dihadiahkan kepada kedua? Doa. Apa doa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Ketemu lagi kata barokah. Sementara ada orang yang bilang selamat menempuh hidup baru, mudah-mudahan sampai kakek dan nenek diberikan anak tersoleh dan soleh agar yang menikah, bisnis maju dan segala macam. Kita cukup mengatakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Ketemu lagi kata barokah. Di sini yang pakai ini. Teman-teman ada yang pakai ini. Berapa orang yang menunaikan ibadah haji? Karyawan sini? Banyak, Pak. Banyak ya? Enggak update, Pak. Oh gitu. Ada. Buat mereka yang sedang menunaikan ibadah haji, disunahkan pada saat kita tawaf. Selepas kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim lewat Hajar Aswad, itu ada satu zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian disusul dengan sebuah doa, Allahumma hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa hijaratan tabur. Kita minta rezeki kepada Allah yang halal, yang thayyib, terus mubarakan.
berkah. Kita ingin rezeki yang bukan sekedar halal dan thayyibah, tetapi juga berkah. 3 ya. 4. Seorang muslim apabila bertemu dengan muslim yang lain disunahkan untuk mengucapkan teks lengkapnya. Assalamualaikum. Ujungnya barokah. Ketemu lagi kata barokah. Karena hakikatnya ucapan salam itulah doa, betul ya. Jadi kita mengucapkan Assalamualaikum, itu artinya kita sedang mendoakan saudara kita, ya Allah berikanlah keselamatan dan kesejahteraan buat saudara saya. Kemudian yang kedua, warahmatullah, ya Allah curahkanlah rahmat untuk saudara saya juga. Dan yang ketiga, berkahilah saudara saya. Ketemu lagi kata Allah. Bahkan dalam konteks bangsa dan negara, Allah juga sebut kata Allah. Surah 7 ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai. Kalau seandainya penduduk negeri ini, penduduk rakyat Indonesia ini, para pemimpin dari kepala negara, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, PRT, beriman dan bertakwa, pasti niscaya jaminan dan digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala barokah dari langit. Rasanya sudah cukup banyak tidak menunggu contoh-contoh bahwa barokah sangat strategis bagi kehidupan kita. Sehingga alangkah sayang sekali kalau kita bekerja di perusahaan, kita bekerja di bank ini hanya sekedar mengejar rupiah. Tambah yang kami sebut barokah. Karena orang yang mendapatkan rupiah belum tentu barokah. Tapi insya Allah dengan barokah rupiah pun ada. Jadi jangan kita sekedar berambisi mengejar rupiah, tapi juga punya ambisi mengejar barokah. Hidup ini ibarat seperti sebuah pesawat terbang, kita punya 2 sayap. We have 2 wings, right wings for barokah and left wing for rupiah. Jadi punya barokah dan punya rupiah. Rupiah bisa diukur secara kuantitas, tapi barokah sulit. Kelihatannya sedikit, tapi orang yang mendapatkannya banyak. Sehingga ada satu kata begini, with money we can buy the bed, but we cannot buy the sleep. Dengan uang kita bisa beli tempat tidur yang paling empuk, tapi maaf tidur nggak bisa tidur. Betul ya? Di Amerika itu banyak orang yang melihat penyakit insomnia. Apa tuh insomnia? Susah tidur. Di sana kalau mau tidur harus berbutir-butir pilih obat tidur. Tapi hebatnya orang Islam dari bulan juga bisa tidur. Terutama yang boleh-boleh. Bukan ini untuk menyindir doang. Baik. Jadi kembali lagi, kita sudah membuktikan betapa sangat strategis dan pentingnya kata barokah dalam kehidupan kita. Pertanyaan kedua adalah apa yang kita maksud dengan kata barokah? Dari berbagai literatur dan pandangan para ulama, terutama para ahli bahasa, saya coba gabungkan, saya kumpulkan jadi satu pengertian kurang lebih definisinya barokah itu adalah berkumpulnya segenap kebaikan dalam satu paket. Berkumpul segenap kebaikan dalam satu paket. Apa saja yang kita namakan kebaikan itu sudah termasuk terkandung di dalamnya kata barokah. Untuk yang banyak, karir yang meningkat, bisnis yang maju, perusahaan butuh, rumah tangga harmonis, itu semua kebaikan. Anak soleh soleh itu adalah merupakan bagian one package, satu paket. Jadi kata yang sederhana, singkat tapi maknanya padat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara kita mengakses kata barokah. Kalau memang barokah itu menjadi hal yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita ingin rumah tangga kita barokah, kita ingin kantor kita barokah, kita ingin kerja di perusahaan ini, di bank ini barokah. Perlu persyaratan. Bagaimana syaratnya? Allah katakan tadi di dalam surah 96 ada 2 password. Yang pertama adalah amanu, yang kedua wattaqau. Yang pertama adalah beriman dan yang kedua adalah takwa.
Sekarang kita mencoba untuk mengimplementasikan, mencoba menjabarkan kata iman dan takwa ini dalam konteks trust, partnership, responsiveness, innovation, caring, and excellence. Betul? Ya. Jangan coba apa yang gawe sini. Saya kalau lama diri kali. Ada hubungan ini. Terus trust. Baik. Iman dan takwa. Kita mulai yang pertama, iman. Kalau orang itu beriman, dia punya KPI. You know KPI? Key Performance Indicator. Punya indikator. Orang tuh ngaku beriman harus ada buktinya, ada indikatornya, ada cirinya. Tidak. Yang pertama, orang beriman pasti dia imun. Kalau imun, biasa kalau di posyandu itu imunisasi Kebal. ya kebal. Orang beriman itu punya al-mana'ah al-islami. Dia mempunyai daya tahan, daya kekebalan terhadap apa? Maksiat. Surat 49 ayat 7 Al-Hujurat. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubihim wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Kata Allah, iman itu akan indah terasa di hatimu ketika engkau pantang berbuat kekafiran, pantang berbuat kefasikan, dan pantang berbuat kemaksiatan. Kalau orang sudah bilang pamali, orang beriman pamali berbuat maksiat. Makanya dalam hadis disebutkan ketika orang itu berbuat maksiat, maaf, imannya dicabut. Karena tidak mungkin orang beriman itu berbuat maksiat. Jadi kalau dia berbuat maksiat, imannya lagi dicabut. Kalau dia insaf dan sadar, balik lagi ke iman. Tapi kalau nggak balik lagi terus meninggal, su'ul khatimah. Nauzubillah. Ini yang pertama. Iman adalah iman. Mempunyai daya tahan, daya kebal terhadap kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Nah ini perlu dijabarkan lagi dalam konteks pekerjaan kita sehari-hari. Apa saja yang bisa menggelincirkan kita kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ketika kita menjanjikan sesuatu kepada nasabah, kemudian apa yang kita janjikan tidak kita penuhi seperti yang sudah didengung-dengungkan dan digembak-gembokkan, berarti kita sudah melakukan satu penyimpangan dalam melakukan muamalah atau transaksi. Tidak saja kita berbohong kepada nasabah, tapi juga kita telah melanggar ketentuan Allah Subhanahu. Tidaklah orang yang berdosa selain daripada orang yang disebut munafik. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka itu berusaha menipu Allah, padahal mereka menipu diri mereka. Jadi yang pertama, iman adalah iman. Dia punya kekuatan terhadap manusia. Kalau ada boleh provokasi, melakukan pelanggaran, maka dia mengatakan, sorry, iman saya tidak boleh. Alhamdulillah, sejak belakangan ini banyak wanita-wanita yang beriman, wanita-wanita yang jujur, indah, luas, beradab, anggun, dan berwibawa. Dia jujur, indah, luas, beradab, anggun, berwibawa. Catat. Jujur, indah, luas, beradab, anggun, berwibawa. Yang belum pakai nggak apa-apa, saya doain. Nah, kalau sudah seorang muslimah menggunakan jilbab, jilbab itu menjadi sebuah pertahanan, menjadi sebuah imunitas, kekebalan yang akan dibawa oleh dia kemanapun dia pergi. Itu bisa menjadi self defense system, sistem pertahanan diri. Coba ya, coba ya. Sekarang malam minggu 3-4 orang rombongan satu mobil pergi dari diskotik. Insya Allah diusir sama satpam.
Bapak di sono, di sini mah nggak ada pengajian, ustadznya di sono, di sini mah DJ. Ya nggak? Saya ini kan jadi tempat ini sudah banyak dosa. Ini ada satpamnya. Mbak bayang ini masuk ke dalam saya dosanya bertambah. Ikut mendukung orang berbuat tidak baik. Mendingan Mbak pergi dari sini. Cukuplah saya yang berdosa, jangan baik berdosa. Terus ikut tanggung dosanya. Pas balik ke rumah, ganti baju, ganti kostum nih, ya kan? Rok ini, kemudian baju butung, udah kelihatan, ya kan? Tahu. Datang ke tempat yang sama, orangnya itu juga, ya itu perempuannya itu juga. Turun dari mobil, apa kata sahabat? Silakan Mbak masuk, sekalian rusak aja sekarang. Kata saya. Jadi sebenarnya beruntunglah Anda yang sudah memakai itu sebagai benteng pertahanan. Maaf saya pakai begini-begini, kadang-kadang pakai gamis, pakai sepatu, bukan sok suci. Ini sebagai benteng dan pertahanan. Kadang-kadang kita nggak ngapa-ngapain gara-gara begitu aja jadi persoalan. Diundang di Gajah Mada Tower, talk show Spiritual Management Radio Pas FM, Radio Bisnis Jakarta. Acaranya malam bisnis daerah Gajah Mada kan daerah rawan, maksudnya ramai wanita. Ya, kan kalau udah habis makan kan banyak yang Chinese tuh berkaitan sama ini. Selesai acara, supir saya lapor. Itu gue salah. Salah parkir. Justru itu karena nggak ada larangan parkir, saya berani parkir di situ. Terus apa kata sahabat? Pak supir, jangan di sini parkir jadi masalah. Kenapa? Toh di atas. Diskon itu ini. Belakang mobil saya ada banner, gambar saya foto pakai jubah, pakai gamis, pakai sorban, lagi doa. Aku sudah ada di sana. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, cuma numpang parkir doang. Kan saya lagi siaran. Tapi siapa yang tahu jamaah ada yang ngenalin mobil saya? Nomor polisi itu saya tahu. Itu benar, fotonya foto. Wah, duga buka. Siapa yang salah? Bukan jamaah yang salah. Yang salah saya. Kenapa kita pakai di situ? Jangan memberikan kesempatan orang memfitnah kita. Lebih baik kita memfitnah. Satu kali anak saya yang paling gede, sekarang udah kuliah, tahun depan udah lulus juga, minta tolong diantarkan sama ibunya ganti casing handphone. Nggak bisa karena istri saya lagi ada praktek dokter. Akhirnya minta tolong istri saya karena memang mall yang dituju itu dekat dengan tempat kantor saya di Jantung dekat Simatupang. Lumayan gitu. Akhirnya ke kantor, dan doa kan besok usaha punya bini muda ya. Ada sih jangan anak yang paling tua. Siapa yang salah? Ya saya yang salah kenapa berdua? Harusnya kan bertiga. Nah kan istrinya dua ya kan. Itulah. Insya Allah kalau kita membawa iman kemana pun kita pergi itu jadi imun buat kita. Imun. So, yang kedua, orang beriman indikatornya adalah aman. Aman itu maksudnya adalah aman bersama Allah. Kita yang bisa mengukur diri kita sendiri. Saya tidak bermaksud menilai Anda. Berbeda saya menilai diri saya. Kalau orang beriman, dia harus merasa aman bersama pada Allah. Jadi jangan amannya karena duit. Ada duit dia aman, ada duit dia pokoknya resah. Jangan amannya karena jabatan. Ada jabatan dia senang, nggak ada jabatan dia kecewa. Orang yang beriman amannya bukan karena itu, bukan karena duit, bukan karena jabatan, bukan karena popularitas, tapi karena Allah. Amannya bersama Allah. Seorang istri pun merasa aman bukan karena ada suami, tapi karena ada Allah. So, kalau dia aman bersama suami, begitu suami pergi, dia boleh nggak merasa aman. Itu orang beriman. Jangan terlalu protektif dan posesif buat para wanita terhadap pasangan yang menyebabkan nanti menjadi wanita bermutu bermuka tua, umur 30 tahun tapi tampangnya ada 60. Jadi kalau suami mau berangkat ke kantor,
titipan diri hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami semua mendoakan supaya mendapatkan rezeki yang barokah, kembali pulang ke rumah dengan selamat. Kalau nggak balik, nggak apa saja ada kerjaan. Simpel, mau saling ribet. Coba kalau diawasi kan kita bingung sendiri. Ini kadang-kadang ibunya mandorin lagi anaknya sholat, dimandorin. Nah udah sholat, kan sholat. Dulu udah, mana tangannya bareng Allah. Oh diam aja, Al-Fatihah. Itu setiap gerakan komentar sama ibu-ibunya begini udah kayak mandor aja. Dan Al-Fatihah langsung kayak nanti jawab dulu. Baca surat dulu, Al-Ikhlas minimal. Dan dulu. Rumahnya nggak boleh bengkok gitu, rata. Terus tidak, terus sujud dulu, sampai salam. Begitu salam tuh kata anak, alhamdulillah merdeka. Sekarang saya mau tanya, bisa ngawasin anak berubah? Ketika kita lagi sibuk, kita nggak bisa awasin anak kita lagi sholat. Terus kita tanya, nak udah sholat? Aku udah. Gimana sholat? Kita nggak tahu sholat. Dia merasa tertib kalau diawasi sama orang lain. Kalau diawasi sama orang lain, dia nggak merasa diawasi sama siapapun. Ya, dia salah aja. Makanya titipkanlah anak kita dan pasangan kita. Ini kantor, bukan cuma dijaga masa Pak. Ada CCTV, tapi bisa dijebol juga Pak. Jadi di samping secara manusiawi kita perlu menyiapkan ada security 24 jam, ada CCTV segala macam, alarm segala macam. Jangan lupa, ya Allah, ini bosen, pimpinan tertinggi, ya Allah, aku harus berikan kepada Allah. Jangan lupa, namanya manusia bisa dipelihara, bisa diajak berkolaborasi. Tapi kalau Allah, bagaimana mau ajak negosiasi? Susah. Baik. Jadi yang pertama imun, yang kedua aman. Mau ngetes nggak? Kita nih merasa sudah aman bersama Allah atau belum? Mau dites? Ini saya tes. Saya berikan tantangan ya, challenge ya. Saya kasih masing-masing semua nih tiket pesawat. Berangkat doang ke Moskow. Kagak dikasih tiket balik. Berangkat doang. Dompet ada, kosongin dompet. 3 bulan tinggal di sana. Berani nggak? Berangkat doang, jadi tiket berangkat doang, pulang kan? Rusia loh. Jadi nggak ada bahasa Inggris, boro-boro bahasa Inggris, bahasa Arab nggak tahu deh. Bahasa Rusia itu yang kosongan semua itu. Anatolia ngomong. Itu tes case. Kalau kita merasa aman, loh kenapa kita masih takut? Itu kan manusia juga masih bisa ngomong. Minimal bahasa Thailand kan, bahasa tubuh. Kalau udah begitu gimana caranya kita? Cari masjid Pak. Satu buat numpang tidur. Dua, sholat tengahnya ada yang bisa begini kayak gitu. Kalau kita bersama Allah ada jalannya gitu. Ada jalan gitu. Atau ini kamu sana gitu Pak. Jadi ada guide-nya juga gitu kan itu. Baik. Jadi imun aman. Yang ketiga, amin. Amin sana lagi. Amin. Dapat dipercaya. Orang beriman itu dapat dipercaya. Kalau kita ingin mengendalikan seekor ayam, yang diikat apa nyebut? Kaki. Kalau mengendalikan seekor kambing, yang diikat. Kalau kerbau, hidup. Kalau manusia, tidak ada itu yang diterima. Kalau nggak sama apa yang diomongin dengan apa yang dihati, nah itu dia imannya berubah. Jadi indikator orang itu beriman 3 tadi: imun, aman, amin. Nah ini semua menjadi inspirasi untuk poin pertama, partnership. Jadi kalau kita bermitra sama orang itu, harus bisa orang itu merasa aman bersama kita, karena kita bersama Allah. Kemudian orang berpartner sama kita pun harus merasa trust, dia percaya. Kenapa? Kita ini orang yang layak dipercaya, kredibel. Karena modal kita dalam bisnis kan bukan duit, kepercayaan. Kalau ada kepercayaan, duit ngikut begitu. Makanya Nabi sebelum jadi Rasul, gelar pertama adalah Al-Amin, kata Nabi percaya. Itu yang disebut dengan personal branding. Sebenarnya sebelum terjadi corporate branding, perusahaan itu punya branding, memang harus diawali dengan personal branding.
kan gitu. Sebelum Microsoft itu terkenal sebagai corporate branding, perusahaan menyediakan software, tapi kan yang dikenal pertama Bill Gates-nya dulu kan sebagai personal branding. Dia orang yang dianggap ikon. Steve Jobs yang udah meninggal sebagai personal branding untuk perusahaan Apple. Jadi ada personal branding untuk corporate. Nah, saya yakin kalau kita sudah menerapkan ini di dalam pekerjaan, imun, aman, dan amin, maka kita akan memiliki dari yang disebut dengan barokah. Yang baru pertama, iman. Tapi kalau boleh diumpamakan sebuah lukisan, nggak indah lukisan, nggak elok lukisan kalau nggak ada bingkainya. Iya, lukisan tapi nggak ada bingkainya, jadi berat aja. Nah, bingkainya itu apa? Takwa. Jadi iman ini lukisannya, bingkainya adalah takwa. Ada bingkai, ada lukisan juga nggak bagus. Jadi dua-duanya kita perlukan. Lukislah hidup ini dengan keimananmu, dan bingkailah itu semua supaya tidak kemana-mana dengan takwa. Ikat semua dengan takwa. Iman, takwa. Password yang kedua adalah takwa. Takwa ini berasal dari akar kata wikoya. Wikoya itu adalah hati-hati. Terdiri 3 huruf, waw, kof, dan ya. Setiap huruf ada artinya. Yang pertama, waro. Waw adalah waro. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga jarak dengan dunia. Waro. Maaf, bukan berarti Islam anti dunia, tapi Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga jarak dengan dunia. Kita boleh meraih dunia, tapi jangan sampai diperbudak oleh dunia. Kita boleh raih yang namanya uang, tapi jangan sampai diperbudak oleh uang. Kita boleh raih namanya jabatan dan kekuasaan, asal jangan sampai nanti kekuasaan jabatan itu memperbudak kita. Itu yang dimaksud waro. Begitu pun dalam rumah tangga, suami istri bisa bertahan kelanggengan rumah tangga itu juga kenapa? Karena waro ini tadi. Tapi banyak rumah tangga yang tidak merasakan setelah di atas 10 tahun atau 15 tahun ke atas. Coba lihat mereka yang udah nikah 15 tahun tadi. Ada? Ada? Coba. Oh, masih merasa ser nggak Pak kalau ketemu istri? Dibandingkan dengan pertemuan pertama kali. Kalau pertama kali kan berdebat-debat, wah dia istri gue. Berdebat-debat isinya juga begitu. Wah ini suami punya tambahan nanti gue kan gitu. Berdebat hati. Tapi kenapa sekarang nggak berdebat-debat? Berdebatnya justru ke sekretaris yang ada di kantor. Nah, iya. Ini kenapa nih? Ada yang kurang selain itu, yaitu al-haya, rasa malu. Al-haya minal iman, malu itu sebagai dari iman. Supaya sernya tetap terpelihara sampai berapa tahun pun menikah, jaga jarak. Suami istri jangan terlalu dekat, rapat, tetap bersaudara. Supaya tetap ada koneksi. Ada karisma dan juga ada kelas. Khusus buat para istri, walaupun suami halal menikmati semua bagian tubuh Anda, tapi tolong kalau habis keluar kamar mandi jangan polos. Bukannya nggak boleh, memang sih itu kan halal, suami sendiri yang mau lihat. Itu suami saya, terserah dia kan? Iya betul. Cuma kalau kita polos begitu, ya, jadi akhirnya tidak ada ini. Kalau sering sesuatu yang vulgar itu jadi gimana? Jadi yang lengkap. Jadi dia penasaran, dia tertarik, ya, jangan kasih. Romantis. Kalau perlu. Nah, itu begitu. Garis itu masalah romantis. Jadi bukan berarti itu hadis itu cuma sekedar hadis tuh. Menceritakan bahwa ketika Rasulullah berhubungan dengan istrinya dengan Aisyah itu dalam selimut, jadi nggak saling melihat satu sama lain. Jadi maksudnya menjaga walaupun itu suami istri tetap ada rasa malu. Jadi benar Superman aja insaf. Benar Pak. Yang pertama kan film Superman pakai dalamnya di luar ya. Ya kan nggak waras tuh kan. Nah Man of Steel kan udah benar tuh Pak di dalam Pak. Iya. Yang keluaran terbaru Superman Man of Steel itu kan pakai dalamnya di dalam Pak. Justru dia naik box office. Superman aja insaf, kok kita nggak insaf?
Orang tua jangan terlalu dekat sama anak, tetap jaga jarak supaya anak tetap menghargai orang tua sebagai orang tua. Gitu, guru murid dan sebagainya. Sopan tetap, akrab tapi tetap percaya. Itu support, jaga jarak. Yang kedua adalah qanaah. Qanaah itu artinya menerima apa yang ada. Jangan neko-neko. Ambisi perlu, tapi jangan ambisius. Kalau ambisius biasanya nanti akan menghalalkan segala sesuatu. Modulin hebatnya qanaah dalam pekerjaan. Belum merasakan itu belum? Belum ya? Saya akan menjadi volunteer. Antum ya? Alhamdulillah. Amin. Buat kita bawa madep situ. Ada tolong. Tangan begini. Ya. Nanti kaki nggak boleh berubah ya. Tetap sini fokus di jempol, fokus jempol dan mana-mana kaki nggak boleh berubah. Gerakin dikit-dikit, pelan-pelan aja. Terus tetap sini, mata sini. Terus pelan-pelan. Terus pasak, terus nggak boleh lepas, kaki nggak boleh berubah. Sampai sakit. Bapaknya santai ya. Terus udah mentok sini. Oke, balik lagi. Ya, sekarang konsentrasi. Relax. Fokus. Sekarang jangan dipaksa. Enjoy. Relax. Oke. Relax. Ini mati. Fokusnya dulu santai aja. Relax. Ini mati. Bayangan. Relax. Terus enjoy. Terus relax. Oke. Dan ini yang pertama, ini yang kedua. Panjang lama. Kenapa bisa panjang? Betul ya. Terima kasih. Yang pertama dipaksa, yang kedua qanaah. Kalau kita maksa satu, tapi saya paksa. Boleh enggak? Mau jawab. Orang yang qanaah memberikan power yang lebih luar biasa. Mau power. Tapi kalau kita memaksakan diri tuh, saya mengingatkan teman-teman kalau kerja jangan terlalu ambisius. Semakin ambisius semakin gak jadi. Tapi ada yang teman kita kerja di kantor yang sama, dia kerja yang ini tapi kan kerja yang baik, tekun, tuntas. Sebagaimana dia profesional aja. Ini dipilih Pak. Jangan begitu. Alhamdulillah kalau ambisius, wah, sini Pak ini bagian saya bagus, pokoknya agresif banget gitu kan. Malah nggak ada yang mau beli, nggak nyaman gitu. Sebelahnya santai aja, ngaku. Ngerti ya saya? Karena begini, tugas kita kan wajib berusaha, tapi nggak wajib berhasil Pak. Tugas manusia itu wajib berusaha, tapi nggak wajib berhasil. Kalau ada manusia yang wajib berusaha, wajib berhasil, berarti dia Tuhan. Buktinya apa? Buktinya nggak semua orang berusaha pasti berhasil, betul? Berarti kan ada faktor Allah. Kalau kita sakit, wajib berobat. Saya sangat setuju. Wajib berobat, wajib ke dokter, wajib ke apotek, diobat. Tapi nggak wajib sembuh, Pak. Mohon maaf. Belum tentu yang dokter dan berobat itu bisa sembuh. Tetapi jangan gara-gara nggak sembuh terus kita nggak ke dokter, itu nggak benar juga. Jadi kita harus menjalankan fungsi kita sebagai manusia itu berusaha. Tapi soal berhasil itu bukan urusan Anda. Surat 9 ayat 105. Wa qul malu fa sallallahu amalu. Berbuatlah kalian, tapi Allah yang memberikan penilaian. Assessment yang memberikan. Nah, coba diluas sekarang. Konsep bekerja kita, ya, mindset kita dalam bekerja ya, di Bank Permata ini bukan karena kita memaksakan diri untuk berhasil. Jalankan apa yang seharusnya diminta oleh perusahaan, lakukan dengan senang hati, relax, enjoy, ikhlas, tulus, dan terima apa yang ada. Insya Allah itu akan memberikan kekuatan yang jauh lebih hebat. Itu poin yang kedua, qanaah. Yang ketiga adalah wikoya waro qanaah, ya yakin. Orang yang takwa adalah orang yang yakin, bukan sekedar ainul yakin, bukan sekedar ilmu yakin, tapi hakul yakin. Bukan yakin karena lihat, bukan yakin karena otak, tetapi karena yakin hati.
Yakin. Ini penting sekali. Yakin bahwa di setiap persoalan pasti ada solusi. Yakin bahwa setiap hambatan pasti ada peluang. Yakin bahwa setiap kegagalan ada keberhasilan. Yakin bahwa yang di atas bisa ke bawah, yang di bawah bisa ke atas. Karena dunia itu selalu berubah. Kalau di atas tidak bersyukur, kalau di bawah kita salah. Dua-duanya mahal. Yakin kayak itu harus dibangun. Yakin bahwa yang namanya market itu akan dinamis, mengalami fluktuasi. Sekarang di Amerika Serikat ada shutdown, ya di Washington DC. Republik nggak setuju sama Obama dari Demokrat. Akhirnya diserang Demokrat dengan Partai Republik. Akhirnya di shutdown. 800.000 pegawai dipecat dari garis di institusi pemerintah. Tapi di Amerika itu kan dipisah antara kota yang politik, kota bisnis, ya, kota entertain itu beda-beda. Mereka punya kebijakan sendiri. Jadi itu yang terjadi di Washington. Di New York lancar-lancar aja kota bisnis. Di California kota entertain, ada Los Angeles segala macam, ada Hollywood dan segala macam. Nah kalau di kita kan lain. Jakarta ya kota bisnis, ya kota pemerintahan. Jadi sekali kena udah kena semua. Nggak dipisah. Kanada juga gitu. Ibu kota Kanada kan di Ottawa, tapi kota bisnisnya Toronto. Jadi agak jauh. Baik, kembali lagi ke poin kita. Apapun gonjang-ganjing situasi di luar, harusnya tetap membuat kita yakin bahwa inna ma'al usri bersama kesulitan ada kemudahan. Dan poin ketiga saya bahas. Waktunya pemerintah. Barokah sudah jelas penting bagi kehidupan kita. Pengertian barokah sudah kita bahas. Yang ketiga cara mengakses barokah juga sudah kita bahas, yaitu iman dan takwa. Masih ingat iman? Indikatornya KPI, imun, aman, amin. Indikator takwa, warok, qanaah, yakin. Sekarang poin yang terakhir. Kalau kita sudah bisa mengakses barokah, gimana caranya barokah ini bisa sustain? Nggak pergi lagi. Kita perlu mewaspadai hal-hal yang bisa membatalkan barokah. Dengan kita mengetahui ini, kita lebih concern, lebih fokus, jangan sampai kita tergelincir karena 7 hari, 7 perkara, 1 jam, 7 jam lagi. Kita singkatin aja ya. 7 perkara yang membatalkan barokah. Apa saja perkara yang bisa membatalkan barokah? Ini perlu saya sampaikan supaya kita berhati-hati, waspada. Tapi siap diamalin ya. Insyaallah ya. Ilmu biarpun sedikit, yang penting diamalin. Ya, nikmatnya ilmu kan karena diamalkan, kalau didengar, kalau dicatat, didengarin, diamalkan. Siap ya. Komitmen, jangan pemakan. Oke ya, nomor 1. Perkara pertama yang bisa membatalkan barokah adalah ketika kita tidak membayar zakat. Penghasilan kita, rezeki kita tidak barokah. Rupiahnya dapat tetap, rupiah dapat, gaji jalan terus. Tapi barokahnya cabut. Maksudnya gimana Ustaz? Dia punya penghasilan per bulan, sebutlah ya 30 juta. Ini nggak bayar zakat, lempeng aja pokoknya sampai akhir tahun tetap aja santai. Enggak sampai akhir tahun, 3 bulan kemudian apa yang terjadi? Istrinya terindikasi kanker payudara, harus di kemo. Biaya kemo lumayan, ratusan juta. Obatnya juga mahal loh kalau kanker payudara. Karena saya punya ipar seperti itu. Yang kedua, anaknya narkoba. Ongkos rehabilitasi anaknya narkoba itu juga mahal. Ya, dia punya usaha, dia punya toko, pegawainya pada berhenti semua, pindah ke tempat lain, kompetitor. Padahal lagi perlunya, lagi banyak order, bingung, kehilangan kesempatan kan, yang rugi gitu. Terus lagi Pak, mobilnya tabrak, biaya lagi. Ini kalau itu, biayanya udah lebih dari 11 juta. Jadi bukannya dia untung, malah takut Pak. Income-nya besar, tapi ongkos untuk musibahnya juga besar Pak. Sudah memakan, ngambilin dia punya penghasilan. Tapi ada yang tukang becak, di mana pendapatan hariannya katakanlah 20-30 ribu per hari.
Sampai dengan ayah sahur, lempeng aja Pak, maksudnya aman aja tuh. Gak ada masalah. Karena jarang saya lihat yang namanya tukang baca jantung koroner. Allah juga tahu Pak, nggak punya duit. Kan biasanya orang untuk yang mahal, itu kan itu orang yang kaya yang punya mahal kan. Nggak tahu juga dia gitu. Kalau punya ada duit gini aja gitu. Masih mati aja kayak gitu. Ada bosnya. Kasih gambar. Baik yang baik konteksnya individu, maaf juga konteksnya korporat. Kalau bisa, alhamdulillah. Ada beberapa perusahaan yang saya tahu dia potong langsung dari payroll Pak. Ini udah sepakat kan dengan pegawai dengan pegawai. Sepakat ya? Oke. Begitu terima gaji langsung potong Pak. Untuk Pak. Kenapa? Kalau kita udah terima nih, kadang-kadang ada aja keperluan Pak. Itu lagi. Nah ini Pak Jokowi kayaknya kita padahal sudah punya kemampuan kayak cuma masalah persen. Beda loh, kalau masalahnya 10% loh Pak. 10%. Kita cuma 2,5% minimal. Yang mau jadi siapa? 10%. Mohon coba kita mulai waspadai hal ini. Silakan aja sih kita sih bukan ngancam, tapi silakan aja perlu dipraktekkan. 2 tahun 3 tahun kosong kita perlu dipraktekkan aja. Insya Allah takut. Gak tahu gimana. Allah punya cara selalu memaksa, mengambil dengan paksa, entah dengan cara apa. Bayar pribadi maupun korporasi. Yang kedua, yang juga bisa membatalkan barokah adalah qati'ur rahim, memutuskan silaturahim. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Riwayat Muslim. Barang siapa beriman pada Allah dari akhir dalam mereka menyambung silaturahim. La yadkhulul jannah man qati'ur rahim, enggak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Maka yang kedua adalah mari kita jalan benar. Relationship kemuliaan bangun silaturahim tetangga jangan sampai terus banyak musuh membuat kita jauh lebih berkah, banyak teman berkah. Jadi kalau kita punya handphone nomor kita diakses banyak orang itu berkah berarti handphone punya handphone atau berkontak orang jadi gimana? Jadi kalau punya handphone nomor begitu ya, justru saya senang kalau di telepon. Kenapa? Setiap telepon masuk itu adalah kiriman dari Allah SWT. Saya sarankan kalau memang kita sudah membiasakan diri untuk seperti itu, ya sediakan ada 2 atau 3 nomor, ya satu khusus jadi akses oleh siapapun, satu buat private, satu lagi buat bisnis mungkin. Sehingga dimanapun ada kesempatan kita selalu dapat peluang. Insyaallah. Yang kedua, jangan pernah memutuskan sesuatu. Yang ketiga, jauhkan dan hindari apa yang disebutkan FGM. You know FGM? F fitnah, G gibah, N namimah. Jangan nanti ada dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah atmosfer corporate itu budaya fitnah memfitnah, gibah menggibah, dan namimah. Namimah itu adu domba. Saling memfitnah antar karyawan, saling memfitnah antara atasan dengan bawahan, saling memfitnah dengan kompetitor, memfitnah terhadap customer. Wah ini berkah. Kemudian gibah, membicarakan keburukan orang. Even itu benar, nggak usah dibicarakan kalau dia nggak punya kepentingan. Kemudian ketiga namimah, adu domba. Pengadu domba antar kelompok, antar departemen. Biasanya yang sering ribut nih, accounting sama marketing. Accounting kan pelit, marketing kan boros. Nah, itu pun orang marketing kan adu domba. Memang dasar accounting pelit banget. Makanya harus go off duty Pak. Sebaiknya orang marketing suruh kerja di accounting. Jangan accounting jadi marketing. Jadi kalau rapat tuh nggak ribut lagi. Gue tahu deh. Gue tahu kalau bagaimana susahnya di departemen ini. Karena ini sudah merasakan go off duty. Oke, hindari fitnah, gibah dan namimah. Keempat, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Jangan anggap bahwa di perusahaan kita orang tua tidak punya. Bahkan anggaplah selalu orang tua kita adalah pemegang saham di perusahaan kita. Kalau nanti Anda misalnya punya usaha kecil menengah, tolong ajak beliau sebagai bagian daripada pemegang saham. Even cuma 2%, 5%, tapi dia bagian daripada pemegang saham.
jadikan beliau sebagai konsultan kita. Karena kalau orang tua kita sudah ridho terhadap apa yang kita kerjakan, karir dan usaha kita itu berkah. Udah banyak contoh dan bukti. Nggak percaya, buktikan. Pulang dari kantor, usir ibunya. Insya Allah dijamin ke sekolah kalau dipercaya. Ya saya kan tidak mengharapkan begitu. Kita harus mengamalkan sebaliknya. Pulang dari acara ini atau pulang dari kantor kita ada datangi orang tua kita, muliakan mereka dan minta ridho dari sini supaya berkah, minta ridho supaya hari kita terus meningkat, minta ridho kalau usaha kita usaha kita maju, minta ridho supaya rumah tangga kita lancar dan harmonis. Pak, lagi cukup udah jam lagi Pak, kan? Udah sampai kita aja, karena yang sambung lagi dan terkait nomor teleponnya bisa diakses oleh SMS. Yang kelima adalah menyantuni anak yatim. Mengabaikan anak yatim itu akan menghilangkan barokah. Makanya di pres itu ada C-nya, caring tuh. Jadi harus pernah peduli bukan hanya sama orang, peduli juga dengan lingkungan sekitar kita. Akrobil. Nih, banyak mau duduk ya? Ini gedung, pasti kan sering dilewati oleh banyak orang. Kalau kita biasa berhubungan dengan masyarakat sekitar dengan corporate social responsibility, kita bantu mereka, kita muliakan mereka, kita naik tingkatkan taraf kehidupan mereka. Setiap mereka lewat gedung ini, dia doa, supaya masih banyak lebih banyak. Tapi kalau sebaliknya, pelit bin medit bin basil, ya kan? Tiap lewat, gue sumpahin bubar perusahaan satu orang. Nah kalau 1000 tiap hari dikaliin lah. Lama-lama gue yakin nanti terampuk nih Pak Tower nih Pak, rekor kita. Ini kejadian loh Pak di salah satu retail, pernah kejadian seperti itu. Saya mau sebutkan ya di sini. Ada satu retail, dia nanya sama saya, kok bisa begini kan? Saya coba dulu, oh ini Pak, boleh ya Pak kita relaunching lagi, kita launching ulang lagi dari retail ini Pak, kita undang anak yatim, kita ajak masyarakat sekitar, kita bantu mereka, kita angkat taraf kehidupannya, kemudian mereka kita minta doa. 3 bulan saya itu menjadi dia misalnya sekarang mandiri Allah. Jangan lupa ada tangan Allah juga bermain di sini. Maka santuni dan muliakan. Gak percaya mulai hari ini kita berteman tadi usir aja. Gaplok atau apa tendang terserah pokoknya suka-suka aja. Insya Allah karena sumpahin insya Allah. Barang siapa yang dekat dengan yatim kata Nabi akan dekat dengan aku sebagaimana dekatnya 2 jari dari tangan kalian. Insya Allah. Barang siapa yang dekat sama anak yatim dekat sama Rasul. Bagian dari keluarga Rasul. Insya Allah. Dalam juga adalah kegiatan bapaknya. Jadi baik, saya itu dulu sementara masih ada 2 lagi kan saya nanti bisa ditanyakan lewat SMS. Dicatat aja nomornya 0817 331 684. Silakan 24 jam 0817 331 684 atau melalui kita juga boleh @inspirator atau di page facebook.com/Saris atau di klik 24F 3CBAB 24F 3CBAB. Baik, itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai tindakan dari apa yang kami sampaikan tadi, supaya langsung kita amalkan, kita konkretkan, kita ingin bantu memuliakan anak yatim yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara saya Pak Amin Sanadi. Ini ada 311 anak yatim yang diasuh beliau. Insya Allah ya, kita akan coba bantu, mudah-mudahan kita bisa angkat derajat mereka. Insya Allah doa mereka berkah buat kita. Spontan saja nanti kita belah sobat berapa nilainya, insya Allah akan dilibatkan para Allah Subhanahu wa taala diberkahi kita dan juga dalam permainan prize, benar-benar prize ya, insya Allah. Mari kita tutup dengan baca hamdalah kepada majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas